kasih-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tanpa batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Marilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Ya, terima kasih. Silakan Pak Bagus, kita langsung aja. Oke, shalom semuanya. Shalom Pak. Shalom Pak. Ya, malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan ya sebuah tema topik tentang mengelola konflik ya. Dari Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 12. Ya. Oke, mari kita buka ya Alkitab kita. Ya, tadi sudah didoakan Bu ya? Sudah. Sudah Pak. Oke. Ya, kami akan membacakannya. Mari Bapak Ibu mengikutinya ya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya
banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7. Maka karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Lalu berkatalah Abram pada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya share dulu ya. Iya, Pak. Nah, saudara, kalau kita merenungkan tentang apa itu konflik, ya, pasti kita tahu dan pernah atau bahkan sering kita mengalami konflik. Oke. Nah, entahkah itu di rumah tangga, entahkah itu di pekerjaan, entahkah itu di lingkungan, di komunitas, di persekutuan, atau bahkan juga di gereja. Ya. Nah, saudara, ini. Ya. Nah, apa itu konflik? Ya. Kelihatan, Bu, ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya. Pak. Nah, konflik itu berarti percekcokan. Bukan percocokan, ya. Percekcokan. Pertentangan. Atau perselisihan. Nah, ini. Jadi konflik itu, saudara, juga berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat, ya, antara orang-orang atau kelompok. Nah, konflik juga, saudara, adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak itu berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Ya. Nah, lalu, saudara, tidak selamanya. Kadang ini, banyak orang berpikir konflik itu selalu dan selalu menghasilkan dampak yang negatif. Ya. Tidak ada, banyak orang beranggapan yang menyatakan bahwa tidak ada dampak positif dari konflik itu. Nah, di sini, saudara, kita akan melihat, ya, tentang bagaimana kita memanage atau mengelola konflik itu. Nah, konflik, saudara, dapat menciptakan jenis-jenis interaksi yang baru di antara pihak-pihak bertentangan yang sebelumnya tidak ada. Jadi, dengan adanya konflik, dikatakan dapat menciptakan jenis-jenis interaksi yang baru. Nah, itu ya, yang baru di antara pihak-pihak yang bertentangan yang sebelumnya tidak ada. Nah, jadi, saudara, memang konflik itu tidak bisa terelakkan. Ya. Sehingga sebenarnya, saudara, kita tidak perlu menghindari konflik. Ya. Tidak perlu
kita menghindari diri kita dari konflik. Ya. Nah, kalau saudara konflik memiliki dampak yang negatif dan positif. Nah, ternyata ada juga dampak yang positifnya konflik itu. Nah, apa itu? Nah, dampak negatif konflik yang pertama, kerusakan fisik dan korban jiwa. Nah, biasanya kalau ada konflik, percecokan, pertentangan, ya, seperti tadi ya di awal tadi, perselisihan, kalau itu berlanjut, itu akan berakibat fatal, akan besar, dan pasti ada korban. Entah itu korban materi, korban fisik, maupun korban jiwa. Nah, yang kedua, dampak negatif konflik. Rusaknya hubungan pihak yang terlibat. Jadi dengan adanya konflik, dampak negatifnya, ya rusak hubungan itu. Antara si A dengan si B yang berkonflik. Yang tadinya mereka mungkin berteman, ya bertetangga baik, tetapi karena adanya konflik, maka mereka berpisah atau bertentangan. Ya. Atau hubungan mereka yang awalnya baik, harmonis, bisa rusak, ya, hancur. Bahkan terpisah. Nah, yang ketiga, apa dampak negatif konflik? Mengubah seseorang, karakter seseorang. Ada orang yang orangnya tuh diam, tidak banyak bicara, ya. Tetapi ketika konflik itu terus dia hadapi, lama-lama karakter seseorang itu bisa berubah. Dari tadinya pribadi yang lemah lembut, jadi pribadi yang kasar. Nah, ada juga seperti itu, saudara. Ya, itulah dampak negatifnya dari konflik. Nah, lalu bagaimana dampak positif dari konflik itu, saudara? Nah, konflik, saudara, dampak positifnya pertama adalah menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma yang baru. Memang, saudara, ketika terjadi konflik itu, ya, kita mungkin berpikir mana ada dampak positif konflik ini, ya. Justru malah orang itu bisa berubah dari yang tadinya baik mungkin menjadi tidak baik. Nah, padahal saudara, dampak positif konflik yang pertama menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma yang baru. Sehingga orang bisa tahu nih, ya. Jadi makna di balik konflik ini ada apa? Nah, itu. Yang tadinya dia tidak penyabar, ketika dia terlibat konflik, dia hanya merenung dan sadar. Oh, berarti aku tidak boleh seperti ini lagi. Nah, itu. Yang kedua, dampak positif dari konflik. Yang kedua, sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Nah, jadi saudara, ya, dengan adanya konflik, sebenarnya konflik itu sebagai sarana, alat. Untuk apa? Untuk mencapai keseimbangan. Gitu. Karena keseimbangan ini ada kunci kehidupan. Jadi ada kalanya kita mengalami sukacita, damai. Ya, kita bisa menikmati hidup kita. Tapi ada kalanya juga kita diperhadapkan dengan konflik. Gitu. Ya, percecokan tadi ya. Itu. Nah, tetapi saudara, justru itu alat, saudara, untuk kita mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat itu. Sehingga ketika masyarakat itu punya potensi itu yang nanti akhirnya, ya, membuat solusi dari konflik itu. Nah, yang ketiga, saudara, dampak positif konflik, memunculkan kompromi baru di antara kedua belah pihak.
Jadi dengan adanya konflik itu, maka ada kompromi. Yang tadinya tidak pernah kompromi, yang tadinya tidak pernah ngobrol. Nah, ketika ada konflik, justru terjadi komunikasi. Ya, terjadi yang namanya kompromi baru. Ini. Ya. Yang keempat, ya, meningkatkan solidaritas sesama anggota. Ya. Itu. Kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Nah, jadi dampak positif yang keempat itu justru akan meningkatkan solidaritas. Yang tadinya mungkin anggota itu tidak peduli, ya. Contohnya nih, gereja aman, nyaman. Banyak orang tidak peduli, saudara. Tapi ketika ada konflik, baru orang peduli. Gitu. Untuk memperdamaikan kedua belah pihak dalam gereja yang berseteru. Ya, ada banyak hal seperti itu. Justru ketika ada konflik, baru ya ada peningkatan solidaritas. Nah, saling menolong, bantu, saling cari solusi, saling mendamaikan. Nah, saudara. Nah, dalam teks yang kita baca tadi, ya, bagaimana dengan Abraham? Ya, saudara. Nah, dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan di sana, ya, tunggu ya. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan para penggembala Lot. Waktu itu orang Kana dan orang Feris diam di negeri itu. Nah, di sini saudara, sebenarnya kalau kita lihat tadi dalam kitab Kejadian 13, ayat pertama sampai dengan 12, di sana tidak diceritakan dan tidak ditemukan bahwa Abraham sedang ada konflik dengan Lot, keponakannya. Ya, Abraham itu namanya Lot. Tidak ada, saudara. Itu. Yang konflik itu justru gembalanya Abraham, ya, para gembala Abraham dengan para gembala Lot. Itu. Karena mereka berhasil, gitu, kaya, banyak ternaknya. Mungkin ketika mereka mencari makan, ya, para gembala Abraham dan gembala Lot berebutan, memperebutkan dan berebutan tempat untuk memberikan makan. Mungkin seperti itu, hanya mereka berselisih. Ya, tetapi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks tadi, justru para gembala itu yang ribut, ya, yang cekcok, yang konflik. Tetapi lihat saudara, bagaimana Abraham mampu memanage atau mengelola konflik itu. Nah, Abraham mencari solusi, saudara, ya, atau petunjuk. Untuk apa? Untuk mengelola konflik yang ada. Bagaimana ketika para gembalanya Abraham ribut, ya, cekcok, konflik dengan para gembalanya Lot. Ya, kita lihat, saudara. Di sana justru Abraham tidak menyalahkan siapapun. Termasuk juga Abraham tidak menyalahkan Lot, saudara. Ya. Nah, akan tetapi saudara, kita lihat di sini. Abraham itu mencari solusi. Dia tidak lari dari konflik itu, enggak. Dia hadapi konflik itu, saudara. Dan dia mencari solusi yang ada. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Abraham, saudara? Ya, saya catat di sini ada 3 hal. Yang pertama, saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abraham pada Lot, janganlah kiranya ada perselisihan antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah, saudara. Jadi di sini, ya, Abraham itu menghadapi konflik itu, saudara. Dengan apa? Dengan bijaksana. Ya. Dan dengan melakukan pendekatan kerabat atau relasi. Ya. Abraham sudah sadar ya, bahwa yang dia hadapi itu adalah keponakannya, Lot.
Makanya Abraham, ya, ketika dia menghadapi konflik atau dia mendengar gembalanya dengan gembala Lot itu bertengkar, ya maka Abraham dihadapinya. Dia tidak lari dari konflik. Dihadapi dengan bijaksana dan dengan melakukan pendekatan kerabat relasi. Nah, karena itu penting, saudara. Ya. Sehingga Lot itu sadar gitu, bahwa yang sedang dihadapi itu pamannya. Saudara. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Ya. Apakah ketika konflik itu ada datang dalam diri kita menjadi pribadi yang siap menghadapi konflik itu dengan bijaksana. Ya. Lalu kita siap melakukan pendekatan secara relasi atau kerabat. Nah, ini, saudara. Ya. Jadi Abraham dia lakukan itu, saudara. Itu. Dia katakan kepada Lot, kita ini kerabat. Supaya Lot berpikir gitu loh. 2 kali. Ketika dia harus berkelahi atau bertengkar, terpancing emosinya, dia bertengkar dengan pamannya sendiri. Nah, saudara. Tapi kan tidak terjadi seperti itu, saudara. Nah, ya kita juga seperti itu, saudara. Contohnya, kadang-kadang kan kalau kita lihat di dalam rumah tangga lah, ya, atau dunia pekerjaan. Kadang-kadang kita, saudara, ada hal-hal kecil yang membuat kita konflik. Ketika kita tidak bisa mengelola itu menjadi malapetaka. Itu sih. Ya. Contohnya kadang-kadang kita laki-laki ini ya seenaknya saja, contohnya kalau naruh anduk, naruh sepatu dan lain sebagainya. Sedangkan istri kita tidak mau seperti itu. Nah, itu bisa jadi konflik, saudara. Bisa jadi konflik. Ya. Atau ketika kita mau pergi sama istri kita, ya, istri ke sebuah acara, ya, kadang-kadang terlambat, kayak gitu. Terlambat karena apa? Ya, karena berdandan, karena memilih-milih baju. Nah, itu bisa jadi konflik, saudara. Bisa jadi konflik. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola konflik, bahaya, saudara. Bahaya. Nah, yang kedua, saudara, kita lihat. Abraham membuat kompromi dan menawarkan perdamaian. Ayat 9. Ya. Katakan sini. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, di ayat ini, saudara, kita melihat selain Abraham menghadapi persoalan itu atau konflik itu, ya, dia katakan kepada Lot, kita ini kerabat. Nah, Abraham juga membuat kompromi, saudara, kepada Lot. Dan dia menawarkan perdamaian. Dia katakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Silakan. Gitu. Nah, aja selanjutnya Abraham mengatakan, ya, baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Karena bahaya. Gitu. Karena kalau ini tidak diselesaikan, kalau ini tidak diambil sebuah keputusan, nanti para gembala itu akan bertengkar dan akan menghasilkan yang namanya kerugian, korban. Nah, saudara. Makanya Abraham, dia buatlah kompromi dan tawarkan perdamaian. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Ya, bagaimana dengan kita? Apakah ketika ada konflik di rumah tangga antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sesama anak-anak, abang adik, di lingkungan tangga, sampai dengan pekerjaan dan gereja, apakah ketika kita berhadapan dengan konflik itu, kita membuat kompromi dan menawarkan perdamaian? Atau justru kita tentang itu? Justru kita mengatakan, ya enggak, aku enggak mau damai sama dia. Sebelum dia minta maaf sama saya,
sebelum dia sujud sama saya, aku tidak mau mengampuni dia, berdamai dengan dia. Nah, ini salah, saudara. Kita belajar dari Abraham. Ya, Abraham itu dia buat kompromi. Dia buat komitmen kepada Lot. Dia tawarkan berdamai kepada Lot. Silakan pilih. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan, kata Abraham. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Artinya, ya, dia tidak mau menambah persoalan. Ya, sehingga ya akhirnya kan terjadi kesepakatan damai. Ya, nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah ketika ada konflik di tengah-tengah rumah tangga, ya, ibu-ibu sebagai istri sering minta maaf sama suaminya. Begitu suami sering minta maaf sama si istrinya. Itu. Apakah kita ketika kita mengalami konflik, kita cepat untuk berdamai? Atau berhari-hari? Atau berminggu-minggu? Nah, saudara. Ya. Kenapa? Karena kita contoh dari Abraham. Nah, yang ketiga, saudara. Abraham membiarkan Lot, ya, untuk memilih dan mengalah untuk menang. Dalam ayatnya yang ke-10 sampai dengan 11, dibacakannya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih, ya perhatikan ya, memilih. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah, saudara. Ya. Jadi kita lihat, saudara, bagaimana Abraham itu dia biarkan Lot untuk memilih, silakan pilih. Dia mengalah untuk menang, saudara. Sebenarnya ada dasarnya. Untuk Abraham ngotot bisa. Karena apa? Dia orang yang lebih tua daripada Lot. Pamannya Lot. Tapi Abraham tidak mau. Abraham tidak mau. Abraham justru dia membiarkan dirinya rendah serendah-rendahnya. Ya. Abraham mengalah untuk menang. Dia tawarkan kepada Lot, ya, mungkin kenapa Lot lebih memilih itu daripada negeri Kanaan. Karena Lot melihat memang subur lembah Yordan itu, elok, ya. Nah, akan tetapi apa terjadi, saudara? Ya, setelah itu Lot dipaksa keluar dari negerinya sendiri, saudara. Kenapa? Karena negerinya di bumi hanguskan, ya, Sodom dan Gomora. Ya, sampai-sampai Lot dipaksa keluar dari tanah negeri yang miliknya, saudara. Bahkan istrinya pun sampai menjadi tiang garam. Nah, jadi sama halnya dengan kita, saudara. Ya, Abraham tidak nyangka, saudara, bahwa lembah Yordan yang dipilih Lot itu nanti akhirnya dibinasakan oleh Allah. Ya. Nah, saudara, begitu dengan kita, saudara. Ya, kita juga sering ketika kita menghadapi konflik, pertanyaannya simpel. Apakah kita punya hati atau keinginan mengalah untuk menang? Atau kita ngotot? Atau kita lawan? Ya, sebenarnya di rumah tangga, ya, antara suami istri, ya, sama-sama keras, ya selesai. Ya, antara orang tua dengan anak-anak, ya terjadi kepahitan sama anak-anak. Akibatnya apa? Anak-anak jadi pemberontak, gampang melawan orang tua. Nah, sorry. Ya, nah dalam komunitas, kalau ini terjadi,
Ya, sama-sama ngotot hancur. Itu pecah gereja. Antara pendeta senior dengan pendeta junior, tidak akur, berselisih, ya konflik. Nah ini, ya. Jadi kita mengalah untuk menang. Sampai kapan? Ya ada batasnya. Jadi kesabaran itu tidak ada batasnya, saudara. Tidak ada batasnya. Sampai Tuhan panggil kita harus menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Makanya Abraham diberkati di tanah Kanaan karena dia menjadi pribadi yang mengalah untuk menang. Amin. Silakan kalau saya kembalikan ke Bu Lea. Amin. Iya. Terima kasih Pak buat penjelasannya. Ya memang konflik itu saya juga pernah ya Pak mengalami konflik ya. Dan saya merasa wah kayaknya saya ini nggak salah. Jadi saya berusaha ya untuk cari kebenaran gitu. Padahal itu sebenarnya kan egois gitu ya Pak ya. Harusnya kan kita nggak boleh, maksudnya ya kita mengalah lah gitu ya. Karena kan nggak semua yang menurut kita benar itu benar dengan apa kata orang kan gitu ya Pak ya. Iya. Di konflik itu memang terkadang ada yang bikin nggak maksudnya ada juga diadu domba kan gitu ya Pak. Jadi terjadi konflik. Ada juga seperti itu ya Pak ya. Tinggal kita bagaimana menyingkapinya. Begitu kan ya Pak ya? Iya. Ya, ini silakan siapa yang mau bertanya sama Pak Bagus ini tentang konflik. Ini bagus sekali nih. Kadang kan kita di kehidupan sehari-hari ya pasti ada konflik lah. Betul kan Pak ya? Betul. Tinggal kita mau mengakui atau tidak kan gitu. Iya. Di komunitas juga sering kayak saya pernah. Iya. Iya, teman-teman di grup mereka mulai nge-WA di grup itu kan agak-agak ini kan. Saya bilang kita tidak usah capek-capek ngetik di WA. Kita buka Zoom, masuk ke Zoom, kita selesaikan. Saya bilang, cari solusi. Hanya solusi, damai. Gitu. Jadi memang biasa itu di komunitas, di persekutuan. Pak, maaf Pak, tanya Pak. Shalom Pak. Kalau dalam rumah tangga, misalnya ada konflik gitu. Tapi kalau misalnya pasangan kita itu keras Pak, egois gitu, nggak bakalan ada penyelesaian, ya kan Pak? Iya. Benar nggak Pak? Ya jalan satu-satunya cuma ya kita yang lebih bisa sabar ya mengalah ya Pak ya. Benar nggak Pak? Iya. Iya, untuk menghindari konflik itu kan maksudnya. Iya, tapi ya itu makan hati ya Pak. Karena ngalah terus. Iya kan Pak? Nah, tapi kalau ya menurut itu pandangan dunia bodoh kita. Bodoh kali. Iya. Sudah begitu kan kau masih ngalah, masih sabar. Pandangan dunia kan begitu. Iya, tapi memang. Tapi kan waras ya Pak itu ya Pak ya. Kalau waras ngalah ya. Jadi sebenarnya gini loh Pak, kalau menurut saya ya memang bagusnya sih kalau kita berkonflik dengan orang sama-sama sadar ya Pak, dua-duanya gitu. Sama-sama pada akhirnya menemukan titik oh iya begini. Jadi maksudnya menemukan jalan keluarnya gitu maksudnya dari konflik kita. Tapi ada juga yang keras gitu loh. Maksudnya dia merasa paling benar. Pokoknya nggak mau tahu gue paling benar gitu. Iya. Dan dia nggak mau ngalah. Banyak gitu kok yang kayak gitu. Ya. Banyak banget. Apalagi di rumah tangga. Iya, kalau termasuk diri kita juga kan. Diri kita juga terkadang kan seperti itu gitu. Nggak mau ngalah kan gitu. Benar nggak? Iya. Apalagi merasa denominasinya paling benar di antara yang lain. Iya benar. Itu juga banyak tuh Mbak. Ya itu sih kayak gitu. Iya. Benar. Banyak juga. Jadi merasa pokoknya semua pasti bermula dari rasa ego ya Pak. Biasanya ya, egonya yang tinggi dan ya pasti timbul rasa paling benar gitu. Juga dari mungkin sombong kali ya Pak, sombongan hati ya. Tidak mau rendah hati, jadi ya begitu ya Pak ujung-ujungnya. Nggak ada penyelesaian. Ya mau nggak mau kita yang ini ya kita yang sadar ya kita ngalah deh. Gitu. Bener nggak Pak ujungnya? Iya.
Ya kan? Iya. Banyak yang, kalau saya lihat sih banyak yang nggak mau ngalah, Pak. Banyak rata-rata. Ya itu ya mungkin karena ego dan kesombongannya, iya. Jadi mereka ngalah. Nah, kenapa mereka tidak mau ngalah? Mereka lebih mementingkan menjaga harga diri mereka. Ya, kesombongan ya Pak, ujung-ujungnya jatuhnya. Kesombongan, coba iya. Kalau ya, pantas nggak Abraham jual mahal, dia suruh Lot yang minta maaf? Bisa, pantas. Iya, karena dia pamannya ya Pak. Iya, betul. Iya, Abraham tuh pamannya lebih tua gitu. Pantas, tapi Abraham nggak mau seperti itu. Itu dia sebagai paman, dia datang kepada Lot. Dia tawarkan perdamaian. Itu. Jadi tidak selamanya gini, saudara. Tidak selamanya kita merasa, oh, aku ini kan lebih tua dari kau. Aku sudah banyak makan asam garam. Ya kan, makanya penyakit darah tinggi. Kau banyak makan asam garam gitu. Iya, gitu. Iya. Nah, padahal kan tidak menentukan itu. Gitu loh. Itu. Tapi Pak, untuk menjaga hati tetap bisa rendah hati itu sulit. Untuk seperti apa? Betul. Nggak mudah. Nah, itu dia, Pak. apalagi kalau sudah perempuan. tinggi. Kalau perempuan itu pasti egonya lebih tinggi ya. Betul. Ya, enggak loh, tapi Doro cowok lebih tinggi egonya. Jangan salah daripada perempuan. Cowok lebih tinggi. Sama saja sekarang itu sama. Sama saja, setara ya. Iya, sekarang itu setara. Keangkuhannya setara antara wanita dan pria. Iya. Emansipasi ya. Emansipasi. Saking pastinya. Bisa berarti penyakitnya ya itu ya, kalau konflik nggak selesai penyakitnya di ego ya. Bener nggak Pak Bagus? Egonya yang gede. Ya, ego berarti kesombongannya, betul. Iya. Terus ya Tuhan mengatakan dalam firman-Nya ya, belajarlah kamu rendah hati. Ya Pak Bagus. Maksudnya ya supaya kita ya kalau rendah hati kan kita bisa introspeksi diri kita bisa belajar memahami orang lain. Kalau kita rendah hati gitu, kita memahami orang lain itu tersulit. Iya, betul. Apalagi kalau orang itu pengetahuannya di bawah kita. Hai. Iya. Sombong jadinya. Iya. Betul. Ya makanya mesti banyak berdoa ya kayaknya sama Tuhan supaya kita jangan dikasih hati yang sombong, tapi hati yang rendah hati. Ya supaya kita harus kita minta ya, kita berdoa pada Tuhan supaya kita diberi hati yang rendah hati gitu. Tapi gini sih, kalau dari pengalaman saya pribadi, ketika saya minta kepada Tuhan diberikan hati yang penuh kerendahan hati, justru saya diperhadapkan sama orang-orang yang itu tadi, yang wataknya sombong, sok tahu atau maha tahu, pokoknya yang bener-bener gitu loh. Nah itu Mbak jawabannya itu sis, jawabannya atas doa sis. Nah itu saya kasih itu, kamu belajar merendahkan hatimu gitu. Iya kan? Nah, dikasihnya justru ujiannya seperti itu. Nah, kamu minta kerendahan hati, aku kasih kamu nih orang-orang yang nyebelin, biar kamu belajar merendahkan hati. Bener nggak sih? Ya jawaban doamu itu. Iya. Minta kesabaran, dikasih ke orang-orang yang menjengkelkan. Iya, betul. Itulah Tuhan melatihnya seperti itu kalau menurut saya sih. Jadi harus siap. Kalau minta kerendahan hati harus siap. Nanti ujiannya itu ya akan diperhadapkan dengan sebaliknya gitu dari apa yang kita minta ya, supaya kita belajar jadi rendah hati, belajar jadi sabar gitu. Bener gak? Iya Pak Bagus? Iya. Iya. Pak Bagus, seperti di Galatia 5 ayat 15 ya Pak ya. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah itu. Iya, ujung-ujungnya ya seperti itu nantinya ya. Supaya kamu jangan saling membinasakan. Nah itu. Iya. Galatia 5 ayat 15. Iya. Betul nggak Pak Bagus gitu ya Pak Bagus? Iya. Pak Bagus terus karena kita semuanya udah ngerti. Iya. Jadi konflik itu tidak perlu
dihindari, Bu. Iya, pasti ya Pak, itu pasti ada ya. Tapi sakit Pak, ego kita jadi sakit loh. Ego kita Apa, Bu? sakit, Pak. Kalau dihadapi, ego kita jadi sakit. Iya, memang ada korban perasaan. Iya, perasaan ya Pak. Harus begitu. Iya. Maka saya bilang tadi kan kesabaran itu tidak ada batasnya. Iya. Tidak bisa diakhiri. Makanya buah-buah itu ada sabar kan? Sabar. Iya. Itu tidak bisa. Iya, tidak bisa itu. Ya memang harus sabar. Iya, apalagi Pak Bagus, baik kalau kita menghadapi orang dunia ya Pak. Waduh. Pak Bagus, kalau misalkan di Amsal 3 ayat 30 ini gimana Pak Bagus? Jangan bertengkar tanpa sebab dengan seorang yang tak pernah berbuat jahat kepadamu. Ini bukan berarti konflik dong ya Pak ya? Iya, gitu Pak. Maksudnya apa ya? Ayat itu ya. Amsal 3. Ya, ini guru pembentukan karakter. Shalom Pak Eon. Shalom Pak Eon. Shalom. Maaf. Pak Eon mau nyanyi ya? Ngawur aja. Nggak apa-apa Pak, nanti setelah ini Pak. Tadi Bu Aling sudah. Saya Pak awal, Bapak penutup. Lanjut Bu, lanjut dulu. Pak Bagus, saya tadi tanya yang Amsal 3 ayat 30 Pak. Amsal 3 ayat, iya Pak. Pak Bagus lagi itu kali ya. Sibuk kali ya. Atau Pak Juginsu boleh deh. Pak Juginsu, shalom. Ya, salam Mbak Ana, Bapak Ibu semuanya, Pak Teolog. Shalom Pak. Iya. Shalom. Pak Juginsu, tadi Pak Teolog lagi sibuk tanya dengan Bapak. Amsal 3 ayat 30. Itu bukan berarti konflik juga ya Pak? Amsal 3 ya? Tunggu. Iya Pak. Bukan ya, Amsal 3 ayat 30. 30 ya. Janganlah bertengkar tanpa sebab dengan seseorang yang tak pernah berbuat jahat kepadamu. Itu bukan berarti konflik dong ya Pak ya? Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Memang gini, kita ini ada nih orang yang tidak berbuat jahat, tidak pernah berbuat jahat. Yang ngapain kita bertengkar sama orang itu? Konflik pasti bisa Pak terjadi. Bisa, cuma ngapain kita bertengkar gitu loh. Makanya dikatakan jangan bertengkar. Tidak semena-mena dengan seseorang. Kalau ada konflik, ya jangan semena-mena. Gitu. Ya cari solusi gitu loh. Buat perdamaian, kompromi. Seperti tadi Abraham kan? Itu bukan jahat sama Abraham, tidak. Gitu. Bukan seperti kayak kalau kita cerita Hagar, Ismail dengan Sarah. Kenapa Hagar dan Ismail diusir? Nah, kan pernah enggak ibu bertanya, kenapa sih Hagar itu diusir? Kenapa enggak dia ikut Abraham saja? Tapi apa? Ada karakter yang bagus pada Hagar dan Ismail. Iya, makanya salah bilang kepada Abraham, diusir. Itu. Iya. Makanya jangan punya istri 2. Betul, jangan poligami. Ko Fajar tuh, ingat. Jadi Ko Fajar. Satu aja udah ini. Satu aja nggak bisa habis kalau gitu. Satu aja sudah cukup menghancurkan ringannya Ko Fajar ya, kecerewetannya ya. Makanya Pak Fajar mau cari 2. Satu aja sampai dia ngurusnya. Pak Fajar. Satu aja capek ngerawat. Cita-cita pun jangan kok. kayak lagu sekolah minggu lagi. Dari terbit matahari sampai pada terbenam. Ngomel ya. Itu perempuan, Pak. Iya. Karena memang perempuan itu malu berbicara. Saya juga heran, saya kan wanita. Ya, saya juga heran dengan diri saya ya. Pak, itu ada ayatnya loh, Pak. Di Amsal loh, Pak. Apakah wanita itu memang dikasih kelebihan cerewet sampai berhari-hari ya?
Apakah Karena itu gini, Karunia. Bisa jadi. karena gini ya. Karena wanita itu adalah makhluk berbicara. Oh, gitu ya Pak. Bukan Iya makhluk benar. mendengar, bukan. Coba perhatikan lah, ibu sadar nggak? Ibu kan makhluk berbicara, suka bicara kan, suka ngomong kan, daripada Iya. Iya. suka mana ngomong atau Daripada mendengar? mendengar. Iya, betul Pak. Iya. Ya kan lebih Mengakui sering itu saya Pak. ngomong kan? Iya. Iya. Sedikit mendengar, banyak bicara. Itulah wanita. Betul. Iya. Pak, berarti kalau wanita yang jadi psikolog itu hebat ya Pak. Dia kan dengerin orang terus. Dengerin curhatan orang. Memang wanita tuh banyak perasaan. Oh Gitu. iya benar Pak. Iya. Ada logika, Tapi ada sedikit sih. mendengar. Cuman dia lebih tajamnya perasaannya itu. Jadi kalau makhluk perasa itu pasti makhluk yang banyak bicara, pasti itu. Gitu ya Pak. Iya. Ini Pak Pendeta bagus loh yang bicara. Waduh. Ada perempuan sedikit berbicara, sedikit mendengar, banyak Termasuk juga berbicara. Termasuk juga gini ya. Karena wanita itu makhluk berbicara dan makhluk perasa, makanya wanita itu jarang minta maaf sama suaminya. Karena dia rasa dia benar, tidak pernah salah. Ya, gitu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kan karena pakai logika. Walaupun tidak ada perasa, tapi logikanya yang bermain. Untuk pikir gitu loh. Betul Pak. Betul. Nah, gitu. Nah makanya kan kalau sekiranya ada konflik ya jangan dihindari, ya hadapi aja. Itu cari solusi perdamaian gitu, kompromi seperti tadi Abraham tadi kan. Apalagi dipendam ya Pak. Jangan dipendam. Iya. Bisa terbiasa dah dipendam. Meledak. Iya, jadi bom Iya. Jadi bom bunuh diri. Iya. Kalau saya mah nggak mau Pak, dipendam Pak. Iya. Tapi Pak Bagus, bagaimana kalau dalam konflik itu semakin memanas? Apakah tidak sebaiknya dihindari dulu, pergi kopi dulu? Gini, biasanya ada penyebab kenapa konflik itu semakin memanas. Kenapa sama-sama keras dua-duanya? Iya, biasanya Pak. Betul. Iya, tidak ada yang ngalah. Iya. Semua ngotot. Pak. Semua merasa benar. Nah, itu yang menyebab konflik itu tambah merunyam, tambah memanas. Iya, memanas. Tapi kalau ada yang satunya ini cooling down, ngalah, diam, tidak terjadi seperti itu. Iya benar. Sama kayak Abraham tadi ya, Abraham. Kalau Abraham langsung dimarahinya Lot itu, memang kau tidak bisa kau atur gembalamu, bla 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 bla. Waduh, selesai. Ribut ya Pak. Iya bisa ribut. Bukan cuma gembalanya doang. Paman dengan keponakan. Iya. Tapi Abraham kan tidak mau seperti itu kan? Tidak mau. Gitu loh. Dia tawarkan perdamaian. Pilih. Dia kompromi dengan Lot. Iya. Harusnya kalau ibaratnya kalau orang Batak itu, ya itu Abraham itu tulangnya si Lot. Lot itu berenya. Nah di orang Batak itu Bu, ya bere itu harus menghormati tulangnya. Karena tulangnya itu hula-hula mamaknya itu. Nah, itu. Nggak boleh melawan gitu ya Pak ya? Ya kalau di pesta itu hula-hula itu penting. Wajib itu tidak boleh melawan. Nah, tapi kan apa yang terjadi? Ya, Abraham tidak mau seperti itu, karena dia merasa aku tulangnya kok, aku pamannya kok, dia yang harus minta maaf sama saya, dia harus menghormati saya. Tidak. Demi untuk terciptanya perdamaian. Abraham mengorbankan harga dirinya sebagai seorang paman. Iya. Keren, dia ya. berdamai, dia mengalah untuk Lot keponakannya. Itu. Betul. Silakan Bu. Sama aja ya Pak. Berarti Abraham itu ya rendah hati ya Pak, begitu sikapnya. Iya. Shalom. Sudah jelas. Ya shalom. Nah ini silakan Cincin, silakan. Shalom Pak, shalom semuanya. Ini kan tentang konflik ya.
Saya dulu kan udah melewati, kan awal-awal saya kenal Tuhan itu kan saudara, adik-adik dari suami gitu kan, sangat nggak suka gitu. Apalagi kan suami saya kan anak yang paling besar. Jadi kalau orang Tionghoa itu kan anak paling besar itu kan lebih apa lagi itu kan untuk menyembah apa orang tua. Ya itu. Terus kan adik ipar saya dia kan mau nyuruh saya nasihatin suami saya untuk kembali lagi ke sembahyang gitu Buddha kan. Jadi saya kan udah kenal Tuhan, saya juga udah tahulah Tuhan itu gimana, udah rasakan Tuhan itu gimana gitu. Jadi saya kan dengan lembut juga saya ngomong sama dia, nggak bisa, dia kan udah besar, saya bilang gitu kan. Dia tahulah buat keputusannya sendiri, saya pun nggak bisa. Terus adik ipar saya ini kan agak gimana ya, agak keras orangnya gitu. Ya, tan Jeh. Terus enggak lagi dipanggil tadi. Terus kan saya bilang gitu kan dia marah-marah. Udah itu kan dia mencarut saya gitulah dengan kasar, pokoknya dengan kasar lah dia marah-marah sama saya kan, marah saya sesat lah, gila lah, entah apa. Cuman saya waktu itu kan saya sempat jengkel lah, namanya manusia kan. Ya udah terjadi juga konflik, udah entah beberapa bulan nggak ngomong dia sama aku, dia nggak mau bicara sama saya juga nggak kan. Jadi pas mertua sakit kan, papanya sakit, saya kan ke tempatnya kan saya mikir orang ini keras, kalau saya keras sama-sama keras kan sampai kapan gitu kan. Jadi saya lebih duluan lah gitu saya nyapa dia. Puji Tuhan sekarang kan udah semenjak saya nyapa dia gitu kan udah mulai reda lah, udah baik-baik kami sampai sekarang, puji Tuhan gitu. Tadi kan Bapak bilang kan mengalah untuk menang, itu saya suka sekali kata-katanya itu. Iya. Ya kan kita mengalah untuk menang ya Pak ya. Iya. Kalau gitu. dalam bahasa Jawanya tuh sing waras ngalah. Tidak waras ngalah, nah itu. Kita mau jadi orang waras atau tidak waras? Iya. Kalau misalnya waktu itu saya tetap keras juga, saya tetap nggak mau nyapa dia juga sampai sekarang, walaupun saya lebih besar kan, dia nggak apa kan, ya mungkin sampai sekarang kita tetap konflik gitu, tetap bermusuhan gitu. Jadi puji Tuhan lah, kita kan dalam Tuhan kan kita harus belajar bersabar, merendahkan hati kita kan, ya untuk menjadi berkat lah bagi mereka yang melihatnya kan, sifat kita bisa mengasihi mereka juga walaupun diperlakukan dengan tidak baik gitu. Saya dapatnya seperti itu Pak. Amin. Iya. Jadi memang kalau konflik itu kita kelola dengan baik, ya Bapak Ibu ya, itu akan sebentar dia berdampak positif loh, berdampak positif. Gitu. Makanya kalau kita lihat kan, kalau di ini kan semacam kayak apa ya, pelangi lah dalam kehidupan kita. Karena kalau enggak ada konflik, hidup kita enggak asik gitu. Iya. Nah, tapi persoalannya banyak orang yang enggak sanggup menghadapi konflik itu. Gitu loh. Ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Pak, berarti artinya dengan adanya konflik itu berarti melatih karakter kita juga ya Pak ya? Ya. Iya, mengasah gitu berarti ya. Sama juga seperti itu ya. Mengasah karakter kita Pak, misalnya tadinya nggak sabaran jadi sabar gitu ya Pak. Iya. Iya. Betul. Ada lagi? Ibu? Iya, siapa ada lagi kita diskusi. Silakan yang akar pahit. Iya, yang akar pahit. Yang akarnya pahit. Anak Tuhan. Supaya dicabut di sini. Iya, benar-benar ya. Dicabut. Makanya jangan suka makan pare gitu ya. Atau teh pahit. Padahal saya teh pahit tuh. Aduh.
Tapi memang ya kalau konflik itu pastilah semua itu mengalami ya, nggak ada yang nggak ngalami. Iya. Terkadang orang lebih seperti menutupi ya Pak ya. Iya dia suka konflik tuh, itu orang suka konflik. Padahal diri sendiri ya itu orang lebih suka menunjuk orang. Iya, karena memang lebih mudah menunjuk orang daripada menunjuk diri sendiri. Iya betul. Kayaknya di Alkitab sebetulnya juga sudah jelas ya Pak ya, diajarkan untuk mengalah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tetapi orang nggak sampai ke situ. Yesus saja dari kayu salib apa yang kata? Ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan gitu. Betul. Apalagi loh, ya kan? Perlakuan yang dialami oleh Tuhan Yesus, wah luar biasa. Tapi dia tetap mengatakan ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah itu luar biasa itu. Tapi Bagus dengan doa itu, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau pelakunya ini orang yang di luar Kristus, saya masih menerima lah, memaklumi. Tapi jika pelakunya orang yang sudah benar-benar ngelontok paham Alkitab, tapi hobinya konflik dan mencari gara-gara, nah itu doanya bagaimana? Berarti ada yang salah Bu, dalam dirinya ada yang salah. Ini Bu, kalau seperti itu berarti ada yang salah dalam dirinya. Ya, kalau dia orang yang sungguh-sungguh, dia bukan dia tidak memiliki kepribadian troublemaker. Membuat masalah tidak, gitu loh. Iya. Gitu. Kalau ada orang Kristen yang troublemaker, ya perlu dipertanyakan itu. Kalau menurut saya sih. Karena biasanya kalau kita sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, ikut Tuhan, kita pasti menjadi pembawa damai loh. Pembawa damai. Oh iya benar Pak, iya. Ya, saya mau cerita. Ya, ini kisah nyata. Waktu saya kerja ya di tempat yang lama, itu saya diejek lah ya iman saya. Ya biasalah orang sedangkan kok Tuhan kamu tuh telanjang, tidak punya pakaian, disalib gini. Wah, padahal saya sendirian loh di ruangan itu mungkin ada orang 6. Saya sendiri orang Kristen. Ya kan? Nah, secara kedagingan, kemanusiaan, saya dipermalukan. Saya dihina. Tapi apa yang saya katakan? Apa saya langsung marah, lempar kursi, atau ajak dia duel? Tidak. Gitu. Ya, saya tetap biasa aja, senyum saya. Saya bilang, ya Tuhan ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Di depan dia loh, saya bilang itu. Apakah saya langsung keluar ruangan, banting pintu? Tidak. Ya, saya masih ngomong-ngomong sama teman-teman di ruangan itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi ya? Akhirnya dia sadar. Dia minta maaf. Akhirnya sampai sekarang saya sangat akrab sama dia. Bayangkan. Saya tidak memusuhi dia, tidak. Tapi justru saya sama dia itu akrab loh. Sampai sekarang. Kadang kita makan, ya saya yang bayari, dia yang bayari, makan itu akrab. Coba kalau saya marah ya, emosi. Iya, saya ajak dia duel, saya pukul dia. Mungkin saya justru rugi bagi saya. Tapi saya tidak mau. Saya mengasihi dia, saya ampuni dia. Nah itu. Jadi itu kalau kita memang sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita bukan troublemaker lagi, Bu. Bapak Ibu, bukan menjadi pribadi yang troublemaker, bukan. Justru kita menjadi pribadi yang pembawa damai. Ya, kalau ada orang Kristen yang masih troublemaker, berarti dia bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh, betul muda. Masih KTP. Kristen KTP itu namanya. Kristen tanpa pertobatan. Nah gitu Bapak Ibu.
Ya, siapa lagi yang mau bertanya tentang konflik? Karena ini konflik memang tidak bisa dihindari dari kehidupan sehari-hari. Iya. Contohnya saya, Pak. Saya dengan majikan saya setiap hari, aduh, konflik terus. Udah belajar sabar, tetap aja konflik lagi. Sabar, konflik lagi, aduh. Ini mumpung nih nggak ada orang JJCW ya, ada si saling aja nih. Mau curhat ya Kak? Ayo Curhat ya. Ya, silakan kok. Ayah, Ya. boleh nggak Pak? Ini Boleh Pak. Karena banyak pertentangan gitu ya Pak ya. Boleh nggak kita bubarin itu Pak, komunitas semula itu? Jadi gini Pak, kita komunitas. Ya. Nah, saya juga punya komunitas. Gini. Kalau kita membangun komunitas, yang pertama itu komitmen Pak. Itu yang paling utama. Untuk apa sih kita bangun komunitas? Betul. Ya kan? Pasti ada tujuannya. Nah, tujuan itulah yang harus dipegang bersama-sama. Itu. Nah, itu kedua, karena udah lewat ya, karena udah karena awal kita emang awal sebenarnya kebersamaan gitu ya, Pak. Iya. Nah, akhirnya ini terpecah nih, kayak dua kubu gitu ya, satu kebersamaan, satu aturan gitu, aturan ketat sama kebersamaan. Akhirnya ini dua-duanya kan bertentangan terus nih, dua-duanya bertentangan, dan saya di tengah-tengah juga agak kewalahan juga. Hanya saya bilang ya udah nggak usah ada admin, kita emang kembali ke semula tanpa admin, tanpa apa, kita bubarin aja admin, kita buat persaudaraan aja dah. Jadi gini Pak, yang kedua yang mau saya katakan, pilihlah orang-orang yang punya hati untuk kelangsungan sebuah komunitas. Melayani sebenarnya ya Pak ya, lebih ke melayani ya Pak itu ya. Jadi gini Pak, jadi dalam komunitas itu nggak perlu banyak orang Pak. Itu. Untuk apa kita sampai 30 orang atau 50 orang, tapi vakum gitu. Hanya nama doang. Lebih bagus 10 orang atau 15 orang, tapi semuanya itu bisa jalan. Betul. Enak ngobrolnya, komunikasinya enak. Nah itu. Gitu. Mumet Pak, apa ya? Jadi sedikit-sedikit baper, keluar, tarik lagi. Aduh ini. Padahal kan Pak, gini Pak. Padahal kan di komunitas itu kan bukan anak-anak lagi kan, sudah emak-emak kan. Bapak kan. Nah, itu. Harusnya enggak baperan lagi. Tapi yang terjadi kan seperti itu. Kenapa? Karena masih ini ya, apa? Masih terlalu tinggi harga dirinya itu dijaga. Betul. Iya, betul. Ya, dikit kersinggung, kepahitan, ya Pak, keluar dari grup. Nah, itu. Minta diperhatikan lagi, katanya nggak di chat, nggak di apa, udah keluar ya udah gitu. Nah, ntar ada yang narik lagi. Iya, makanya begini Bapak Ibu, kedewasaan pacaran ya. Ini Bapak Ibu, kedewasaan itu tidak diukur dari umur, tapi apa? Kedewasaan itu diukur dari penerimaan akan tanggung jawab. Jadi kalau dalam satu komunitas itu kita sama-sama komitmen tanggung jawab, kita sama-sama dewasa. Nah itu, gitu Pak. Berarti kalau saya ini nggak masalah ya Pak ya. Daripada sampai saya pernah bilang begini, daripada harus kehilangan teman saya satu persatu di admin, mendingan kita bubarin aja, ketahuan nggak, tanpa grup pun kita bisa jalan. Iya. Tanpa komunitas pun bisa jalan, kita memuji Tuhan, nggak ada musuh. Itu biasanya begitu Pak. Malah jadi ada apa ya, ganjalan antara mereka satu persatu gitu loh, jadinya bermasalah. Kita bikin grup kan buat memuji Tuhan gitu. Terus buat apa kalau ntar hanya konflik malah jadi menimbulkan masalah di grup semula Pak Bagus. Ya grup semula ya. Iya, jadi maksudnya kan pengen ada memuji bersama gitu, ada kerukunan, tetapi kan mereka itu pada ya dewasanya kurang lah. Kurang kedewasaan. Iya. Itu mudah baperan. Makanya sebenarnya
Makanya sebenarnya Bro Fajar itu mengadakan pembelajaran ini nih buat mereka supaya mereka semakin dewasa. Tadinya kan seperti itu. Iya, Tapi kan kan mereka kan nggak, kenyataannya mereka tuh nggak mau baperan segala macam gitu. Jadi karena mereka sampai nggak mau sakit-sakit loh, benar-benar sampai sakit-sakit berapa orang sampai sakit gara-gara masalah di ini komunitas mulai. Kan lucu, padahal kan itu cuman nyanyi-nyanyi tapi mereka apa ya, nggak dewasa gitu loh. Berarti egonya masih tinggi, Doro. Egonya masih pada tinggi. Tapi nyanyinya memuji Tuhan kan, ya bukan kita menghakimi ya, tetapi kan harusnya kamu nyanyi itu kan lagu rohani, memuji Tuhan. Nah kalau dalam komunitas di grup WA kalian sering berantem lah, itu kalian memuji Tuhan benar-benar apa cuman buat pamer-pamer suara gitu, benar nggak Pak? Wah suaranya bagus nih, nyanyi gitu, apa gimana, kan lucu gitu. Tapi ya itu kembali lagi sih pada mereka masing-masing gitu. Saya Pak Fajar untuk menyamakan pandangan orang. Apalagi kita sama apa ya, maksudnya mendirikan grup bareng-bareng dari grup yang sebelumnya gitu kan, itu yang bikin, biarpun saya sebagai ketua di situ, tapi mereka kan punya apa ya, ya pokoknya sama lah ininya, sama-sama ya, itu cuman buat apa sih, kayak buat formalitas aja lah, kan harus ada ketuanya gitu. Nah, sedang pengaturan jadi masing-masing gitu kan, agak susah juga kalau di pengaturannya masing-masing dari 4-5 orang yang ngaturnya sendiri-sendiri ya. Iya, punya aturan masing-masing. Aturan dia, yang satu mau ikut aturan dia, maunya begini gitu ya. Nah, enggak marah, waduh. Oh iya, berarti susah. Berarti egonya masih tinggi, iya. Masih tinggi banget. Kompak. Bukan ego lagi, nggak kompak itu namanya. Yang satu ke sini, yang satu ke situ, yang satunya lagi kemana. Iya. Ya, susah. Iya. Nggak tahu deh Pak Bagus. Karena mereka juga nggak bisa diajak rundingan ya, susah juga Pak Bagus. Tapi puji Tuhan sih, bisa nyampe ada ini juga Pak. Dari awal dari situ juga sih. Iya, ya karena kita tetap kan konsisten. ada iniannya, iya. Kan konsisten, kita memang mau belajar gitu loh kok. Jadi kita, ya namanya kita memang mau belajar ya terus aja kan. Seberapapun yang ada, kata Pak Bagus kan kita tetap belajar. Memang. Ya, kita saudara kan di sini Pak Fajar. Jadi kalau ada Bapak cerita sama kita. Jadi bisa sakit kepala ya. Hilangkan sakit kepala itu. Itu Pak, bagaimana Pak kalau seperti itu Pak Bagus, dalam satu grup orang-orangnya ya itu egonya tinggi-tinggi, menurut Pak Bagus bagaimana Pak? Mending dibubarin aja. Iya. Bentuk orang-orang yang ini saran saya. Kalaupun mau buat komunitas lagi, bentuk dan cari orang-orang yang mau berkomitmen. Itu aja. Iya betul. Iya betul ya. Dalam segala hal, contohnya gini, kita buat semula grup. Apa tujuannya? Oh, memuji Tuhan. Siapa yang tidak mau memuji Tuhan, tidak usah masukkan dalam grup. Kita harus tegas. Siapa tidak mau ikut kelas pengajaran, jangan masukkan grup. Iya, maksudnya ikut belajar di sini kok. Jadi kan mereka ngerti. Jangan tapi belajar firman. Iya, betul. Iya. Sama-sama bertumbuh. Hasil dampak bertumbuh itu ya pasti menghasilkan buah. Betul Pak, betul. Iya. Cari Pak gitu. Jadi siapa yang tidak mau komit ya sudah, dosa masuk dia. Silakan. Pokoknya siapa yang mau masuk ke dalam komunitas, dia harus komit. Iya. Iya betul. Iya betul, itu tuh kok. Itu. Karena kalau nggak kayak gitu konflik terus, nggak ada titik. Iya, nggak beres-beres ya Doro ya. Iya, daripada kita pusing, kita yang ciptakan grup itu kita pusing. Ya, ini udah 1 tahun, tadi ada yang nanya nih 1 tahun, udah tanggal 21 Mei 1 tahun, kita mau bikin acara apa? Acaranya bubar jalan admin, kata yang buat grup WA. Gimana mau bikin acara kok kalau pada nggak kompak admin, susah kok.
Ntar satu mau begini, satu mau begitu. Ya kan? Iya, mau ke titik temunya di mana kalau gitu. Betul. Ya, Doro, bener nggak, Doro? Kan malah kitanya yang bikin pusing kan. Kita bukannya sejahtera, bener nggak Pak Bagus? Memuji Tuhan bukannya sukacita, tapi habis nyanyi ngedumel. Habis nyanyi ngedumel. Ngedumel, iya. Kan lucu. Iya. Ini memuji Tuhan apa ngedumel kan gitu? Apa formalitas? Aduh. Untung akunya ndablek gitu ya. Kalau kan ndablek apa ya stres juga gitu ngadepin yang begitu terus. Udah pastilah ketua. Pasti stres banget. Saya juga konsisten kan dalam komunitas ini. Kalau kamu nggak bisa ya nggak apa-apa, silakan gitu kan, monggo. Akhirnya kan mereka sendiri nggak mau, ya udah tuh monggo aja. Intinya kita tetap mau belajar karena kita pengen tahu apa yang Tuhan, maksudnya kita mau belajar terus apa yang Tuhan mau buat diri kita kan, karena kita juga nggak tahu kan kapan kita dipanggil, kapan waktunya kita, dan kita belum siap, ya kan? Yang kita tahu masih ngedumel, masih konflik, aduh itulah. Kalau di sini kan banyak belajar, pertumbuhan tentang diri kita, jadi kita bisa jadi lebih baik. Itu sih. Kayaknya harus ada konsisten, benar kata Pak Bagus sih. Ke Fajar itu sih. Iya, betul. Jadi sudah dijawab kok untuk masalahnya. Oke, ya makasih Pak Bagus ya. Iya. Ini ada Pak Juginsu juga nih, barangkali mau tambahin Pak Juginsu. Bagaimana Pak Juginsu? Sudah lengkap Mbak Ana, saya dengar aja karena sinyal saya juga kurang bagus ini. Saya mau masuk pakai laptop nggak bisa, ini pakai HP jadi kurang jelas. Mengenai konflik nih Pak Juginsu. Jadi kan Ko Fajar juga harus tahu pendapatnya Pak Bagus, Pak Juginsu, bagaimana Bro Fajar menghadapi konflik di grup Semule. Kasih saran Pak Juginsu. Terima kasih kasih saran. Enggak terlalu dengar, Mbak. Suara saya dengar enggak? Dengar, Pak. Jelas. Iya. Hah? Benar, jelas. Jelas, Pak. Dengar. Oh, saya yang enggak terlalu ini dengar ini. Saya pakai HP ini. Saya mau masuk pakai laptop enggak bisa dari tadi enggak connect. Dari enggak. Ya jaringannya lagi nggak bagus sih ya jaringannya. Pak Eon gimana Lanjut Pak aja Eon? dulu Mbak Ana. Ya Pak Eon. Oh saya. Pak Eon. Masukan Pak, ya. Masukannya ya, Pak Eon nyanyi tuh. Nyanyi ya, masukannya nyanyi. Didengar ya. Iya Pak. Soalnya ini Tuhan nanya loh. Oke siap. Tuhan menyapa setiap manusia tanpa bicara, tanpa berbahasa, bagai mentari menyapa Allah, kasih ilahi menyapa kita. Indahnya Allah, pesona cintanya, hati nurani, gema suaranya lewat sesama yang menderita, kasih ilahi
selalu bersama kita, lewat kasih-Nya yang paling indah, yang tak mau seorang pun binasa, namun berbahagia. Hai manusia, apa jawabmu bila padamu Tuhan menyapa? Buka hatimu untuk sesama, buka hatimu untuk mencinta, ulur tanganmu untuk selamatkan yang tersesat. Hai manusia, apa jawabmu bila padamu Tuhan menyapa? Bila padamu Tuhan menyapa, Tuhan menyapa. Ayo jawab Ya, apa? tambah lagi, Pak. Ayo. Tambah lagi, Pak. Mau jawab apa yo? Ayo. Konflik terus. Nah, itulah jawaban saya. Iya bener. Bagus Pak lirik lagunya. Ya, seperti itu. Kita ribut aja masing-masing, tapi kita nggak tahu apa sih yang jadi Tuhan, apa kerinduan hatinya dia tuh apa. Karena kan di komunitas itu kan jelas budaya saling yang harus seperti itu. Makanya agak berat kalau masih sumbernya masih diri sendiri, ya agak berat. Itu. Makanya harus jadikan dulu Yesus sebagai pusat kehidupannya harus dia. Itu. Konflik itu tidak bisa dihindari. Tapi dalam Yesus itu konflik bukan dalam arti perpecahan, tetapi pembentukan. Iya kan? Pembentukan hati nurani, pembentukan sifat-sifat kita. Kita dibentuk, kan kita punya Roh Kudus. Itu. Konflik memang tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana bersikap di dalam konflik, tadi Pak Bagus bilang, tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita. Jadi kalau kita ada gesekan, ya kita selesaikan. Gesekan karena apa dulu? Gitu. Ya kan? Kalau gesekannya hanya cuma mementingkan diri kita, berarti kita belum dewasa. Tapi kalau gesekan itu hanya untuk kebersamaan, misalkan kita membantu seseorang atau seseorang salah dalam hal pemahaman mengatakan yang lain gitu. Ibu Aling salah nih persepsinya kepada Ko Fajar. Itu berbeda. Tetapi di mana dia, betul firman Tuhan bilang, di mana ada kepentingan diri sendiri, pasti ada konflik. Jadi akarnya itu pada diri sendiri sebetulnya. Makanya nggak dewasa dia. Padahal tadi Pak Bagus udah bilang, kedewasaan diukur bukan dari usia, tapi tanggung jawab. Tua sih tua, usia bertambah, tapi belum tentu tanggung jawab. Belum tentu. Makanya diadakan sebuah komunitas kan. Nah itu, nah berbedanya komunitas kita dengan komunitas apa yang di dunia ini kan, kita dasarkan oleh atas dasar apa? Kasih. Nah itu, makanya banyak komunitas cepat gampang banget gesekan, nggak selesai-selesai, justru malah kepahitan. Karena basic dasarnya bukan dikasih itu, harusnya dasarnya dari kasih. Keluarga kan, kita adalah keluarga Allah, bukankah kita anak-anak Allah? Gitu Ibu, pengertian itu dulu, makanya harus ditanamkan terus. Itulah kalau dari saya sih itu. Silakan. Iya, terima kasih.
Memang betul ya Pak, pasti di komunitas itu ada konflik, tinggal bagaimana kita yang dewasa dalam bersikap ya Pak ya. Kadang kan orang biarpun umur tua tapi tidak dewasa, jadi seolah-olah pengen dimengerti tetapi dia sendiri tidak mau mengerti. Nah itu yang bikin terjadinya konflik kan, seperti itu ya Pak ya. Iya, ada salah pengertian, salah paham kan, makanya pahamnya diberesin dulu supaya nggak salah. Pahamnya dulu, salah paham ya, jangan ikut kata salahnya, pahamnya dulu yang kita beresin yuk, itu pengertian itu. Makanya dalam komunitas ya kayak saya kan udah hampir berapa tahun gitu, lebih dari 1 dekade di komunitas saya itu, apalagi komunitasnya banyak kan anak muda, waduh liarnya minta ampun. Liarnya minta ampun. Iya, liar banget. Apalagi udah pertemuan kan, kalau udah pertemuan begitu. Tapi benar Pak Bagus tadi ada banyak banget sekali itu masukan, harus ada kebersamaan yang dibangun. Sebenarnya kan sudah ya, waktu kemarin ada doa dan segala macam. Nah itu cuma tadi sudut pandang aja, cara pandangnya aja yang berbeda. Dipikirnya komunitas seperti sama yang di luar-luar itu. Enggak lagi, komunitasnya beda. Ada tujuan ya Pak ya, harus iya ada dong, tujuan. ada tujuan. Kan kita punya tujuan di situ. Makanya budaya saling itu udah menjadi harga mati itu. Gitu loh. Lah Tritunggal Maha Kudus kan bersaling. Betul. Tritunggal Allah tahu, iya Tritunggal Maha Kudus. Allah, Anak, dan Roh, iya kan? Kalau bahasa perjanjian baru kan Bapa, ya kan, ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Itu udah bersaling itu. Jelas banget ke di situ. Udah tahu manusia itu paling sulit banget gitu loh. Dikatakan manusia memang sudah dari awalnya jadi penguasa. Tapi karena dosa masuk, nah mulai itu. Tapi tujuan Tuhan tetap nggak ganti dia tujuannya, menyelamatkan manusia. Makanya dikirimnya manusia lewat firman-Nya itu. Nah itu konsep besar itu yang kita nggak ngerti, banyak banget nggak ngerti. Gitu teman-teman. Asal ada hati yang mau dibentuk aja. Sebetulnya Tuhan mau bentuk hati kita. Cuma karena kita mengkeraskan diri, ego sebetulnya sih. Ya Ibu belajar ya, egonya yang lebih kuat ya. Ibu belajar udah tahu tuh. Makanya itu orang psikologi tahu. Tanya aja orang-orang yang sekolah-sekolah psikologi, yang sarjana. Sebenarnya pusat dari manusia tuh siapa sih? Kalau bukan egonya. Iya. Nah, selama pusatnya belum ganti Yesus ya berat. Berat. Egonya masih manusia ya Pak ya. Ya baperan, betul pokoknya betul. Masih baper banget tuh, aduh repot itu kalau begitu. Jadi sombong, angkuh, nah itu dia. Itu dia. Dan mereka bilang pasti nggak nyaman gitu ya. Aku kan nyaman buat di sini ya emang bener gitu ya. Tapi ketika kita bicara, kalau apalagi udah ngomong di mulai itu lagu-lagu rohani, kalau kita masih ngomong diri sendiri lagi udah repot tuh ininya. Iya betul. Iya, karena ada orang bijak kan begini. Ini kata-kata bijak. Kemajuan itu harus mengeluarkan orang dari kenyamanan. Iya, setuju. Betul. Pak. Nggak akan pernah kita lihat orang nyaman dia maju hidupnya. Perhatiin aja. Iya. Kalau dia nggak keluar ya Pak ya. Iya, harus keluar. Makanya saya pakai itu kan, dari zona nyaman kan. Comfort zone. Saya keluar dari daerah nyaman saya itu. Karena hidup kita nggak statis, stuck begitu saja. Oh tidak. Itu maksudnya. Jadi kita harus berani keluar dari zona nyamannya kita. Oh itu udah berat buat mereka. Semua punya agenda, betul. Tapi apakah bukankah kalau Yesus menginginkan sesuatu dalam diri kita, artinya apa? Artinya dari pribadinya loh. Maksudnya gini, semua orang mengaku bahwa saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Oke, berarti sudah lahir baru terima Yesus. Lah, kenapa begitu waktu kehendak Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, kok ada tahan-tahan? Bukankah waktu kita mau melakukan sebuah kehendak Tuhan, itu Tuhan sendiri loh yang lakukan? Iya toh? Contoh, kita mau mengampuni, bukankah Yesus mengampuni orang? Kenapa kita nggak bisa ngampuni?
Ayo. Ya. Yesus bilang, pikulah salib. Kenapa? Lo karena dia nyikul salib kok. Lo kenapa kita nggak mau? Nah lo, ayo. Ayo. Berat Pak katanya. Iya, makanya Yesus jangan cuma asal bilang, oh saya sudah lahir baru gini, giliran disuruh ini, waduh baperan lah, apalagi tuh berat. Iya benar Pak. Iya. Enggak. Jawabannya kedagingan masih kuat Pak. Waduh, makanya kalau setiga ada satu penghiburan kan di dalam firman Tuhan, kalau setiga lakukanlah segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan. Bisa nggak sih? Saya tambahin tuh, bisa nggak sih? ya Pak ya. Iya, tapi kan banyak orang kan ngerti ayat itu ngerti. Kalau setiga, iya ngerti. Saya mau lakukan buat Tuhan. Pertanyaannya bisa nggak sih? Giliran prakteknya Pak. Makanya. Kedagingan masih kuat Pak, jawabannya gitu. Ya kan? Tadi nyanyi lagu-lagu rohani teman-teman, makanya apalagi saya bidangnya di situ, apalagi saya bidangnya kan di puji-pujian, makanya kalau saya kasih pembekalan untuk praise and worship untuk song leader ataupun worship leader itu saya nggak bicara aturannya, enggak, bicara hatimu aja sama Tuhan gimana. Soalnya standar Tuhan tinggi itu. 2 Tawarik 6 itu Daud milih orang-orang tuh ahli semua. Pertanyaan saya, kamu ahli? Diam semua langsung baca Alkitab, makanya standar Tuhan itu tinggi untuk puji dia. Daud milih nggak cuma orang apa-apa abal-abal, ngawur aja. Enggak, kalau kita menggunakan standar Alkitab loh, kan itu kan keras kan, cuma kan nggak mau kan. Nah Tuhan punya kerinduan gitu loh, supaya kita anak-anaknya itu memuji dengan roh dan kebenaran. Pujiannya dengan roh. Ya, atau rohnya kamu beres enggak? Yang kedua, kebenaran. Jadi di Kupas itu bukan bicara tentang teknik nyanyi. No. Iya. Memuji Tuhan itu bicara kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu firman Tuhan yang katakan. Itu. Iya toh? Iya. Dia nggak ukur suara kita sehebat apa, seartis apa. Oh enggak, dia ukur hati kita. Ya, ini kalau dia ukurnya hati kita. Iya. Oh iya, betul. Makanya saya bilang sama mereka, sekalipun saya oke lah kalian nilai saya bagus bla bla bla, tapi kalau di hadapan Tuhan tuh boro-boro keluar suara. Yang ada tuh mewek. Yang ada tuh. Iya, nggak bisa apa-apa kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita pribadi naikkan pujian sama Dia tuh, ampun dah. Itu nempeleng sendiri tuh. Siapa lu, Pak Eon ya? Ya Pak, langsung entah gitu. Gitu. Ya, pembentukan pribadi, makanya harus punya hubungan pribadi. Pengenalan akan Tuhan dia menjadi dasar untuk kita bisa bersekutu dengan teman-teman yang lain. Karena jujur saja Tuhan suka dengan persekutuan. Bukankah 2-3 orang berkumpul dalam namaku, apapun yang kamu minta, nah Tuhan akan sediakan. Gitu. Nah, dasarnya memang harus dari firman Tuhan. Makanya kita dalam komunitas itu, komunitas keluarga Allah, hiduplah bersaling. Iya, saling itu paling udah. Hidup saling itu udah paling. Makanya kata Alkitab, di dalam Alkitab itu kata saling penting. Walaupun dia hanya menyambung kata kalimat satu dengan kalimat satu. Iya toh? Jelas banget gitu loh. Itu sih dari saya, tapi nggak apa-apa. Sekarang kan kita bisa belajar dan jangan lupa di dalam komunitas kerajaan Allah itu Tuhan yang memang sudah memilih. Gitu. Tuhan itu sudah memilih. Jadi yang penting adalah tadi yang Pak Bagus bilang, konsisten. Ada gitu loh. Kalau mereka nggak bisa ngikutin nggak apa-apa. Orang Tuhan milih kamu tolak kok. Iya. Kan kamu yang nolak mau digabungkan. Kamu yang mau digabungkan supaya masalahmu itu bisa selesai. Tuhan tuh dengan apapun, dengan segala cara, dia pengen supaya umatnya itu bersekutu, bersatu hati. Itu. Jadi bukan sendirian. Gak ada yang mustahil ya Pak ya? Gak ada yang mustahil, gak ada. Saya banyak teman-teman di komunitas saya itu banyak. Dari anak-anak yang memang sudah hidup yang dari sama orang tuanya, nggak pernah hidup sama orang tuanya, padahal satu kota loh.
Tapi anak itu tuh nggak hidup sama orang tuanya, dia hidup sama tantenya. Malah dibiarin aja sama tantenya, sama ponakannya tantenya yang nakalnya minta ampun. Akhirnya dia jadi penjual minuman keras dari kecil itu. Tapi satu saat saya bilang sama dia, saya cuma bilang sama dia di komunitas saya itu, kamu tahu nggak kerinduan mamanya kamu tuh? Mamanya hidup sendirian, ada rumah, ada tanah. Tapi saya waktu bilang itu memang tepat waktunya Tuhan. Saya bilang, saya pulang, kamu mesti pulang ke rumah orang tua. Hampir seumur hidupnya dia loh ya, dia dari umur 3 tahun atau 4 tahun dia pisah dengan orang. Padahal di satu kota. Paling jarak cuma berapa, nggak nyampe 1 kilo kok rumah tantenya dengan rumah orang tuanya. Saya sarankan dia pulang, harus pulang. Betul, dia pulang. Dan waktu dia pulang itu ternyata Tuhan punya rencana bahwa ahli warisnya harus jatuh ke tangannya dia. Karena kakaknya dia kan udah menikah semua tuh. Wah, dia paling kacau, paling hancur. Tukang minum, jual minuman keras, sukanya pesta-pesta, akhirnya kepukul sama botol, kepala bocor. Tuh, anak itu tuh. Backgroundnya dia itu. Sekarang jadi pendamping desa tingkat provinsi. Biasa ya, Pak. Oh lah iya, digemblengnya nggak gampang. Harus konsisten. Saya sebagai orang komunitas waktu itu saya sebagai ketua kan harus tunjukin. Sayanya di-upgrade terus sama Bapak Rohani saya kan, bagaimana nangani orang-orang seperti ini, orang-orang yang hidup di kampung yang memang ya jujur aja pendidikan kurang ya. Apalagi pembentukan dalam sebuah keluarga, di sini maki-maki paling sering kok. Iya, kampung loh ini. Makanya yang saya bentuk di dalam komunitas itu komunitas yang betul-betul memang waduh, impossible, Bu. Impossible. Buat mereka itu bertumbuh, impossible. Tapi beda kalau Tuhan yang tangani. Tiada yang mustahil, itu jelas. Amin. Iya. Dari tadi sedikit cuma 4 orang. Biar sedikit tapi konsisten. Sedikit. Iya. Kita hujan-hujan ketemu di ruang pertemuan, ketemu hujan mau bagaimana tetap ketemu. Ada 4 orang. Tapi itu tadi begitu konsisten, itu menunjukkan bahwa kita setia. Kesetiaan itu penting. Makanya Tuhan nggak cari pintar, Tuhan cari yang setia. Jujur aja, saya di dalam pertemuan song leader ataupun singer itu saya selalu bilang, kasih saya yang 3 orang yang nggak bisa nyanyi, fales lah, kasih saya sini. Dalam 3 bulan saya bisa asah dia jadi bagus, lebihi kalian. Nah, karena Tuhan tuh cari orang yang mau dibentuk, bukan orang yang mengeraskan hati. Nah itu Pak, makanya kan Fajar tanya tadi pengen dibubarin apa bagaimana, karena ini orang-orangnya udah 1 tahun. Ya Doro ya, iya. Itu jadi minta solusi. Makanya saya tadi tanya sama Pak Bagus sudah kasih jawaban. Ya dibubarin aja, cari yang konsisten gitu. Nah sekarang iya, Pak Eon betul. gimana? Nggak apa-apa, yang penting konsisten itu tadi, kesetiaan yang Tuhan cari. Orang-orang yang setia mencari dia. Ingat loh, orang-orang yang mencari dia ya, yang menanti-nantikan dia, itu yang Tuhan cari. Dan Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang betul-betul mau setia sama dia. Itu. Semua masalah pasti beres ya Pak ya. Oh ya beres, jangan takut. Ada konflik juga pasti bisa lewatin ya Pak. Oh lah bisa, harus iya. Konflik itu biasa Ibu. Itu kan istilahnya namanya bejana kan dibentuk kan gitu. Nyanyinya sih iya bagaikan bejana. Siap dibentuk. Giliran pas masuk dalam itunya, ayo teriak-teriak enggak, ayo menjerit enggak. Aduh Tuhan jangan, aduh sakit. Yang enak. Kabur ya Pak. Angkat kaki. Mau sepertimu Yesus, bullshit. Kan gitu kan? Iya Pak. Makanya. Nyanyinya ya Pak, nyanyinya Pak. Oh iya nyanyinya, suara boleh bagus kan? Lepas nyanyi. Saya sering loh kalau pelayanan seperti itu, apalagi kalau di Manado kan banyak tuh gereja kan manggil saya tuh kasih klinik apa namanya tuh, aduh ada istilahnya pokoknya closing klinik lah,
Jadi kita bikinlah semacam seminar kecil gitu, bagaimana menyanyi yang baik untuk Tuhan. Saya bilang, oh yang penting hati dulu kalau saya. Manado banyak loh paduan suara, tapi banyak juga yang bubar. Saya bilang, oh bener. Mereka apa namanya di seleksi. Wah bagus, cari suara kan. Saya enggak, saya cari hati. Kenapa? Karena nanti Yesus ngomongnya begini, dapatkah iman di bumi? Ngerti kan ayat itu kan? Ayo. Lu suara bagus tapi nggak punya iman, selamat. Itu sampai neraka maksudnya, kan gitu. Kecil lu Pak. Naik turun neraka. Nah, iya, paling ujung-ujungnya kamu protes. Loh kan saya sudah memuji Engkau Tuhan. Saya udah, emang saya kenal kamu. Nyala dari hadapanku. Kamu pembuat kejahatan. Itu dia. Pak, ya. Kamu punya karunia Roh Kudus juga Tuhan nggak peduli. Dapatkah iman di bumi? Ayo. Iya. Ayo, cuma bicara iman. Firman ya, Pak. Iyalah, pelaku firman. Jadi ya makanya kita tetap berdoa untuk teman-teman. Harus seimbang ya, tetap Pak sih ya. kita berdoa. Ya, seimbang. Udah bener kok Ibu. Itu. Tinggal orang-orang yang memang mau dibentuk sama Tuhan itu memang orang-orang pilihan. Betul. Itu. Makanya orang-orang yang terpilih gitu. Banyak yang terpanggil gitu ya Pak ya, tapi Ya, sedikit yang terpilih. Nanti kalau kita lihat di Roma 8 tuh ayat 27 ya. Ayat 27 tuh Roma 8 dari 27, 28, 29. Roma 8 ayat 7. 27. Coba buka coba Roma 8. Roma 8 ayat 27 ya Pak. Dari 28 aja Bu, sampai 30 soalnya. Ayat Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 sampai 30 ya Pak. Satu-satu aja nanti saya kasih tahu. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, itu. Ini akibat. Ini akibat, artinya buah. Makanya kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Oke, kita perkecil dalam komunitas semula misalkan, untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka. Mereka tuh saudara dan saya, teman-teman yang di dalam komunitas itu. Tapi kata yang, nah ini nih, mengasihi Dia. Ini butuh hati nurani yang murni, jawab ini. Kamu mengasihi Tuhan enggak? Di sini ya banyak orang jatuh. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahkan komunitas saja itu bagian dari rancangan Tuhan, rencananya Dia. Ini baru akibat. Nah, kita lihat yuk sebabnya yuk. Ini yang harus dicari sebab. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Wah, keren tuh Pak. Iya, betul. Sebabnya apa? Karena kita dipilihnya dari semula loh. Ditentukannya juga dari semula. Ini sebab. Makanya waktu kita lihat ayat 28 itu baru-baru akibat kita memilih Yesus sebagai Tuhan kita. 29 itu sebab atau tujuannya. Nah, ini yang lebih hebatnya lagi Bu, ayat 30. Inilah prosesnya. Ini prosesnya. Ayat 30 baca Bu. Ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Keren Pak. Ya iya, ini proses ya. Tapi mereka memilih seperti Adam dan Hawa. Jatuh kan? Kan nggak mau proses kan? Betul.
Pengen yang simpel. Dengar bisik-bisik. Maunya instan Doro. Padahal lihat ya, firman Tuhan bilang mereka itu juga dibenarkannya. Loh, Anda dan saya dibenarkannya loh. Keren nggak? Kita jadi orang benar. Dibenarkannya. Dan mereka yang sudah dibenarkannya, mereka juga itu dimuliakannya. Wow. Itu dia. Makanya begitu masuk proses banyak yang jatuh. Mereka nggak pandang ayat ini seperti Tuhan memandang. Yang penting buat keuntungan mereka ada untungnya nggak? Aduh, gue sebel nih sama Ko Fajar. Wah, nggak jadi. Aduh, gue sebel nih sama ibu belajar nih. Cuma ininya aja. Nggak jadi. Kan gitu. Yang diingat sama mereka tuh itu. Bukan firman Tuhannya. Iya, betul. Itu. Iya kan? Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Sebagai orang-orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan itu, memang kita harus belajar bertumbuh bagaimana Tuhan mengatakannya. Kalau Tuhan mengatakan, ya kita lakukanlah. Itu Bu, terus aja maju Bu, maju terus. Ada kata contohnya gini ya Pak ya. Contohnya gini ya Pak, kayak kita memuji Tuhan gitu kan, nyanyi-nyanyi. Kita sebel sama orang lah, kamu lupa kalau kamu habis memuji Tuhan kan gitu ya Pak ya. Harus ingat, gue habis memuji Tuhan, kenapa gue sebel sama orang kan gitu. Benar nggak Pak? Ya betul. Kan kita punya tujuan nyanyi. Lagunya mengampuni lagi ya. Aduh, aduh, repot. Mengampuni. Iya bener. Tapi habis itu tetap aja masih marah. Mengampuninya enggak. Berarti cocoknya lagu apa coba? Allah peduli ya Pak. Banyak perkara ya, itu kan dia sendiri yang buat kan gitu Pak. Makanya kan kalau saya kan orangnya fair aja ya, bukan dalam arti saya kasar atau enggak. Dalam artian saya ada tekanan-tekanan itu supaya kita bertumbuh, supaya kita mengerti. Tadi contoh misalkan lagu. Saya di gereja walaupun seperti itu, tetap loh. Ku mau sepertimu Yesus, omong kosong. Disempurnakan selalu, masa sih? Kan itu kan. Karena kita sebetulnya waktu nyanyi itu kan kita tidak mempresentasikan lagunya sebetulnya. Ayo orang-orang semula, makanya nggak jelek-jelek kalau saya bilang semula jelek-jelek kan sombong. Itu loh. Karena buat saya kan kalau penyanyi itu kan tahu syairnya, dia apa perannya tuh apa, pesannya tuh apa, itu artinya dia bertanggung jawab talenta yang Tuhan beri. Kan talenta. Ayo bertanggung jawab nggak? Ayo, itu maksudnya. Jadi bukan cuma hanya sekedar menyanyi, oh tidak. Makanya Tuhan bicara hati. Nah lagu dibuat itu kan ada penyampaian apa maksud lagu. Nggak usah kita bicara lagu-lagu rohani, lagu rohana aja kalian belepotan no. Bener. Loh, iya dong. Ayatannya. Lagu rohana. Betul. Asal nyanyi ya Pak, nggak ada nyawa. Yang penting gitu ya, Pak. Iya. Masa Tuhan ada nggak ayatnya? Kamu diberikan talenta khusus lagu rohani? Enggak kan? Nggak ada kan? Khusus untuk nggak ada. Namanya talenta itu bertanggung jawablah dengan talenta. Berikan yang terbaik. Nah gitu. Iya dong. Makanya saya tuh nggak pengen sembarangan. Seperti itu ya Pak. Gitar juga. Seperti itu ya Pak, yang di Matius itu yang talenta itu ya. 5 talenta balikin 5. Yang satu nggak dibalikin. Kubur. Boro-boro dapat itu berbuah. Kayak Pak Juginsu kan tahu tuh ada yang ada kesaksian yang dia nggak bagusnya aja, tapi dia hatinya dia memuji Tuhan. Lagi puji Tuhan tuh tiba-tiba ada pelepasan loh di sebelah. Pak Juginsu pasti tahu tuh cerita itu. Bisa pelepasan loh orang di sebelah. Nanti mengangkat pujiannya ya Pak ya. Iya, bukan karena suaranya yang indah, bukan. Iya, ada itu fakta ya, itu. Pujiannya itu. Nah, itu. Saya juga pernah dengar kok, Pak Yon, ada yang pujian itu sampai orang jadi itu loh menerima Yesus. Betul. Ada yang itu juga iya. Betul. Makanya kan kita bicara hati. Tuhan mau cari hati-hati yang haus dan lapar. Itu. Haus lapar sama dia kan. Makanya pujiannya berbeda. Sekalipun kita di dalam tekanan, tetapi memberikan kebebasan loh, kemerdekaan loh pada orang-orang di sekeliling kita. Padahal kita dalam tekanan, ya kan?
Tidak ada yang mustahil itu. Itu sih Bu, seperti itu ya Ko Fajar ya. Iya. Padahal bagusnya waktu awal-awal gitu Ko Fajar ya bisa nyanyi loh mereka itu. Puji-pujian gitu Fajar di sini ya. Kan rame itu. Iya. Bagus tuh, yuk kita nyanyi yuk. Itu asik jadinya. Jadi benar-benar kita memang memuliakan dia. Itu. Suara bagus tuh belakangan, hatimu yang Tuhan mau. Iya betul. Kata Tuhan suara bagus mau banyak gue nyiptain. Iya banyak, gitu aja. Bukan, Pak, kata Tuhan gini, emang lo pikir malaikat gue suaranya nggak bagus dari lo? Iya, bener gila, lebih bagus lagi ya. Apalagi Daud. Itu Ko Fajar, jadi tetap aja, jalan aja Ko Fajar, jalan. Tapi jangan lupa Ko Fajar minggu depan nyanyi. Iya Ko Fajar, sekarang kita memang suruh nyanyi. Ko Fajar ini. Saya tuh Ko Fajar ya, saya kenal Pak Teolog udah lama. Saya kenal Pak Juginsu udah lama, Pak Teolog nyanyi. Pak Juginsu nyanyi saya udah tahu. Ko Fajar saya belum tahu. Belum pernah dengar. Saya Pak Juginsu belum pernah dengar loh Pak. Oh udah Pak Juginsu udah. Saya udah dengar Pak Juginsu nyanyi. Saya belum. Kalau gitu Pak Juginsu nyanyi nanti. Nanti minggu Selasa depan kan Pak Juginsu nih. Nah, Pak Juginsu sebelum mulai ya, Pak Juginsu, shalom. Nggak dengar dia lah. Trouble jaringan tuh kalau Pak Juginsu lagi. Trouble jaringan emang. Itu Ko Fajar ya. Nyanyi aja Ko Fajar udah nggak usah pentingkan yang lain-lain. Yang penting hatinya Ko Fajar betul-betul buat Tuhan. Iya. Atau mau duet sama saya? Waduh. Saya kan udah tadi tuh kok. Saya tadi udah kok. Duet apa duel Pak? Belum dengar, saya belum dengar. Ih, tanya sih itu. Abis belum pada masuk sih, saya nyanyi aja. Ada, iya kok, ada kok. Besok Selasa katanya itu Pak Stefanus katanya mau. Jadi kita giliran. Nah, atau Fajar dulu nih nggak apa-apa. Jangan Pak Stefanus dulu. Pokoknya bergilir ya. Lagi di Depok bisa, kalau lagi di Depok bisa. Kalau lagi di sini agak susah. Nggak bisa. Kalau saya tadi pakai itu kok, pakai songbooknya Smule. Iya. Musiknya pakai songbooknya Smule. Iya. Gitu aja nyalain musik songbook Smule, udah Ko Fajar nyanyi gitu. Iya. Tapi ini ada pengalaman loh. Kalau masalah nyanyi lagu rohani ya, aku dulu paling nggak berani tuh nyanyi yang Bapakku persembahkan tubuhku tuh ya, yang dikurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku renungkan firman siang dan malam. Ya itu berat itu liriknya karena kita banyak yang nggak mampu sih. Iya, makanya jangan nyanyi sembarangan, nyanyi kayak sama lirik. Ada tuh lagu rohani buat orang-orang miskin tuh, cocok tuh dinyanyikan yang orang-orang miskin. Lagu apa? Yang mana tuh? Memang judulnya itu yang betapa hatiku berterima kasih. Oh, iya. Hanya ini Tuhan persembahanku. Iya. Sebab tak kumiliki harta dan kekayaan. Betul. Betapa hatiku itu kan judulnya kok. Iya, betapa hatiku. Betapa hati. Iya itu. Betapa hatiku. Ya memang benar lagu rohani itu kalau saya aja terus terang aja kalau mau nyanyi lagu rohani itu kalau nggak mood maksudnya nggak bagus mood gitu saya nggak bisa ngangkat pujian, apalagi kalau misalnya saya lagi ada masalah konflik atau misalnya saya nggak bisa ngangkat pujian gitu. Itu lagu betapa hatiku tuh tidak cocok dinyanyikan sama orang berduit itu. Beda aja. Iya, mereka berduit kok bilangnya sebab tak kumiliki harta kekayaan. Nah terus orang kaya cocoknya nyanyi apa? Yang gini. Mempersembahkan hartanya. Yang ini. Berarti kalau kita gini ya, orang miskin yang gini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang. Nah itu untuk orang miskin juga itu, benar kan? Pelit juga kan? Inilah yang ku punya, hati hamba, ya udah kan? Untuk orang miskin tuh. Ada aja. Ampun deh. Itu aja jadi tetap jalan aja, tinggal banyak ini aja kan, tetap berkomunikasi di dalam grup itu. Iya.
Bukan Pak, tadi Pak Bagus bilang sih katanya ya kan Fajar tanya apa lebih baik dibubarin aja, kata Pak Bagus sih Admin ya, dibubarin. adminnya aja sih yang aku bubarin. Iya. Adminnya, Iya, karena admin aja. kalau admin Yang cuman banyak pada konflik. ribut sendiri gitu ya ngapain kita, bukan mau cari musuh, bukan mau daripada pada sakit hati nggak bisa mengampuni gitu ya, buat apa ada admin, mendingan emang kebersamaan ya udah, persaudaraannya udah di itu aja udah. Iya, itu aja. Kita kan nggak bisa ngikutin apa kemauan pribadi seseorang, hanya gara-gara tersinggung, gara-gara apa, ya gitu juga. Nah, seberapa Sebanyak yang ada. Iya. Sebanyak apapun pengetahuan firman Tuhan yang kita dapat, tapi kalau kita tidak mau dibentuk, terutama mengampuni, sama saja kayak tong kosong berbunyi. Betul. Kadang orang Kristen seperti itu ya Pak, kurang dewasa. Justru pelakunya orang Kristen. Iya, yang tahu Kristen firman apa ya, Kristen? Pelayanan Kristen apa malah Kristen? pelayanan apa ini loh Iya. rata-rata. Bukan Wah, Kristen, luar biasa. Kristen. Iya. Kata Pak Ion kan Kristen, kata Pak Ion. Benar nggak Pak? Bukan Kristen tapi Kristen. Orang Kristen iya. Semakin Kristen, tahu bukan firman malah semakin ini ya. Semakin keras hati. Iya, apalagi kalau ada konflik, sama-sama saling serang pakai ayat Alkitab. Wah, sudah hafal di luar kepala, bukannya di dalam kepala ya, di luar. Wah, ayat ini Nempel. kasih ayat lagi. Nempel Wes, kemana-mana. tembak-tembakan ayat. Iya. Ini ayat-ayat buat senjata ya. Itulah. Tapi satu pun nggak ada yang bisa dilakukan ya, sis. Tahu ayatnya doang. Tapi nggak bisa jadi pelakunya. Iya. Seharusnya pengetahuan firman Tuhan yang kita dapat itu kita alirkan melalui itu apa pembuktian kelakuan sehari-hari. Harus mau dibentuk gitu supaya seimbang. Iya. Kalau cuma dapat pengetahuan Pengetahuannya toh sama tapi tidak ininya mau ya. dibentuk ya timpang. Betul. Ya seperti itu apa yang di grup apa di grup-grup Kristen begitu ngambek dikit left, ngambek dikit left, sampai nggak ada yang mau right, nge-left terus nggak ada yang nge-right. Kiri ada yang ke kanan. Ya, Sudah itu tahu karena itu kan neraka, baper. nggak mau pilih ke kanan surga. Apa susahnya sih mengampuni, padahal mengampuni itu gampang loh kalau mau rendah hati. Ya, Masalahnya rendah hatinya yang susah, Bu. rendah hati. Ya itu kan sih sendiri ngomong tadi rendah hati itu susah loh. Gitu. Terus mereka kalau doa Bapak kami bagaimana ya Pak? Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampunilah. Doa Itu cuma logos, Doro. Itu doanya cuma nyampe di mulut, nggak di hati sama Iya, pikiran. logos. Iya. Nggak jadi rema logos itu. Hanya masuk sampai mulut doang. Ya udah Pak, silakan nyanyi lagi Pak sebelum Nyanyi selesai. Pak. terus. Atau Kak Fajar mau nyanyi digitarin Pak Eon apa gimana? Udah 2 jam nih, Doro. 10. Iya, Pak Juginsu masih monitor nggak atau nggak? Pak Jogi itu agak kesulitan kalau jaringan, emang susah Bu kalau jaringan itu. Saya gitu kan kalau jaringan dia trouble tuh, waduh nggak bisa diandelin. Iya, betul, Pak. Iya, kita yang jauh-jauh kan, Pak Joginsu kan juga, kalau ini kan bisa jauh juga. Padahal mau tanya Pak, oleh-olehnya apa nih dari pulang kampung? Ada konflik gak dalam perjalanan? Ya cerita-cerita ya. Iya kan mau ditanyakan ada konflik gak dalam perjalanan kan gitu. Ya Pak Bagus, sudah apa mau ditambahkan gimana Pak Bagus? Silakan. Kalau dari saya Bu, udah cukup gitu Bu. Iya Pak. Iya. Intinya ya mari sama ini ya. Bagaimana kita bisa mengolah konflik. Iya betul. Ya kita akhiri ya Pak, sudah selesai.
Udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Udah. Nggak ada ya? Ya. Terima kasih Pak Bagus buat materi hari ini yang bagus ya dalam konflik gitu ya, mengatasi konflik ya. Sudah jelas di Alkitab juga bahwa banyak ajaran-ajaran yang kita memang harus rendah hati kan gitu. Tuhan juga mengajarkan kita untuk rendah hati, bukan berarti kita konflik terus kita harus ego kita lebih tinggi. Kadang-kadang manusia memang gitu, lupa bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk lebih rendah hati. Seperti itu ya Pak di Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Gitu. Selasa depan Pak Juginsu ya yang bawa materi dan Ibu Aling hostnya. Kita akhiri. Pak Bagus diminta kesediaannya untuk doa. Terima kasih Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Ya. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Ya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, ya Bapa, atas setiap anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah bersama-sama belajar akan firman Tuhan, bagaimana kami dapat mengelola konflik dalam kehidupan kami, bukan berdampak buruk, berdampak negatif, tetapi berdampak positif. Karena kami belajar Tuhan dari Abraham, bagaimana Abraham bisa mengatasi dan mengelola konflik yang ada sesuai dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Hingga Tuhan kami sebagai pengikut dan murid Tuhan dapat senantiasa boleh bertumbuh, semakin dewasa, semakin membawa karakter seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan yang ada di sini, di Zoom ini Tuhan, Ibu Lea, Bu Aling, Pak Eklesia, Pak Juginsu, Bu Belajar, Pak Eon, dan Pak Fajar. Berkati kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami Tuhan, anak-anak kami Engkau berkati. Apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau tolong kami. Apa yang menjadi kerinduan ataupun cita-cita kami Tuhan, Engkau menjawabnya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri pertemuan kami malam hari ini di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Pak Bagus. Pak Eon, Pak Juginsu, Pak Juginsu. semua.